Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul pentingnya imanmu tumbuh sempurna. Diambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman yang bertumbuh sempurna itu sangat penting bagi kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki sebagaimana tercatat di dalam firman-Nya. Bagaimanakah iman yang tumbuh sempurna itu? Seperti yang Tuhan kehendaki di dalam sabdanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mencapai 3 level ini, imanmu akan bertumbuh sempurna dan menghasilkan keuntungan besar. Jadi di dalam nats ini, yang akan kita bahas ini ada 3 level yang harus kita capai supaya iman kita bertumbuh sempurna. Dan hasil daripada iman yang bertumbuh sempurna itu adalah keuntungan besar bagi kita. Mari kita akan melihat nats kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-15. Di sana dikatakan pada ayat 11 dan 12. Dan ialah, maksudnya Tuhan, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Inilah pelayanan Tuhan, visi misi yang harus dikerjakan oleh para pelayan Tuhan. Di sana disebutkan ada 5 jawatan. Nabi, ada rasul yang pertama. Nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kelima jawatan ini, walaupun rasul dan nabi jabatannya sudah berhenti, namun tugasnya dilanjutkan oleh para pelayan-pelayan Tuhan, dilanjutkan oleh para pemberita-pemberita Injil, para gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Harus memiliki visi dan misi yang dari Tuhan ini, yaitu tugas mereka adalah memperlengkapi orang-orang kudus, umat Tuhan, bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi pembangunan jemaat itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ulangi bahwa jabatan nabi dan rasul tentu sudah berhenti ketika Alkitab berhenti ditulis. Dan yang sekarang yang ada adalah pemberita-pemberita Injil, para penginjil-penginjil, para gembala atau pendeta, dan pengajar-pengajar. Guru-guru Kristen, dosen-dosen, dan yang lain sebagainya. Dan tugas, visi misi mereka adalah untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Jadi tugas mereka adalah memperlengkapi jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan terbangun imannya, semakin maju. Tugas hamba Tuhan, tugas para hamba-hamba Tuhan, baik mereka pemberita Injil, baik mereka para gembala, baik mereka para pengajar, adalah memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang Kristen bagi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Itu tujuan dan target pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan. Tidak boleh kita mempunyai target yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh kita mempunyai target yang berbeda daripada yang Tuhan tetapkan ini. Jadi tujuan dan target para hamba Tuhan adalah memperlengkapi, membuat anak-anak Tuhan itu menjadi lengkap, sehingga mereka bisa melayani, saling melayani dan melayani Tuhan, dan untuk membangun tubuh Kristus, jemaat Tuhan.
para hamba-hamba Tuhan itu memperlengkapi jemaat dengan apa? Memperlengkapi jemaat, alatnya apa? Bahannya apa? Yang dipakai untuk memperlengkapi jemaat. Tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. Alkitablah satu-satunya bahan, alat, kebenaran yang harus diajarkan kepada jemaat supaya jemaat itu menjadi lengkap, menjadi sempurna sebagaimana Tuhan kehendaki. Sehingga mereka bisa melayani Tuhan dan sesamanya. Sehingga mereka bisa saling membangun di antara jemaat-jemaat itu. Jadi para hamba Tuhan, para pendeta, pengajar, para penginjil tidak boleh memberitakan kesaksian pribadi, motivasi, ajaran motivasi dunia itu, atau kesaksian-kesaksian orang-orang yang bertobat. Kesaksian memang kita boleh mendengarnya, tetapi yang paling utama adalah kesaksian Alkitab. Bukan juga lagu-lagu rohani untuk memperlengkapi mereka, karena lagu-lagu rohani tidak dapat secara lengkap dan mendalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Memang syair-syair lagu rohani diambil dari Alkitab, tapi seringkali sangat terbatas karena terbatasi oleh not-notnya, iramanya, dan keterbatasan kata-kata yang bisa disampaikan di sana. Tentu memperlengkapi jemaat itu tidak cukup dengan khotbah seminggu 2 kali, 3 kali, tapi mungkin juga ada seminar, lokakarya, pendalaman Alkitab, kelompok tumbuh bersama, atau juga terlebih membaca-baca buku-buku rohani, buku-buku yang menjelaskan daripada Alkitab, yang menjelaskan daripada firman Tuhan. Beberapa kali saya membuatkan buku bagi jemaat supaya mereka membaca, supaya mereka menambah pengertian mereka akan firman Tuhan sehingga bertumbuh. Dengan membuat buku sendiri, dengan biaya sendiri, fotokopi sendiri, tujuannya untuk memperlengkapi mereka. Jadi jangan kita merasa puas sebagai hamba Tuhan kalau sudah berkhotbah. Karena khotbah itu sendiri terbatas, walaupun itu harus di gereja harus ada khotbah, ada firman Tuhan, tapi sangat terbatas. Firman Tuhan begitu luas dan agung. Tidak cukup dengan satu metode untuk mengajarkan itu kepada jemaat. Dan jemaat juga harus tahu bahwa mereka akan menjadi bertumbuh sempurna, akan menjadi lengkap dan bisa melayani Tuhan dan sesamanya jikalau mereka diisi dan diisi, diajar dan diajar dengan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah firman-Nya. Itulah perintah Tuhan di dalam Alkitab. Supaya kita bisa dilengkapi untuk pekerjaan pelayanan dan saling membangun di antara tubuh Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para hamba Tuhan hendaknya waspada, juga harus hati-hati. Karena itu pesan daripada Alkitab, supaya tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang lain yang dimasukkan dalam gereja. Entah itu ajaran psikologi, entah itu ajaran agama lain, entah itu ajaran budaya, entah itu ajaran motivasi yang entah sengaja atau tidak sengaja dimasukkan ke dalam gereja. Sehingga yang diterima jemaat bukan firman Tuhan, tapi ajaran daripada yang dari luar itu, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus lebih sering membaca, mempelajari firman Tuhan supaya kita bisa bertumbuh menjadi sempurna. Itulah tugas daripada para hamba-hamba Tuhan. Makanya hamba Tuhan di sini juga dituntut untuk serius belajar, mendalam belajar firman Tuhan, sehingga mengajarkannya dengan tepat, dengan benar, dengan giat.
dengan berbagai cara supaya ada percepatan pertumbuhan jemaat ini. Tuhan Yesus melakukan itu dengan sempurna dalam waktu 3,5 tahun. Yesus mengajar para muridnya yang 12 itu. Memang satu akhirnya meninggalkan dia, Yudas Iskariot, tetapi yang 11 itu begitu sukses. Mereka sukses menjadi murid Yesus semuanya. Saudara bisa mempelajari kisahnya. Nah, inilah Yesus sudah begitu sempurna memberikan teladan kepada kita. Marilah kita belajar daripada dia. Kalau diajari Yesus cukup 3,5 tahun, mereka sudah lulus. Sudah begitu paham, mahir akan firman Tuhan. Tentu kita yang sekarang diajar oleh para pendeta, para gembala, yang manusia biasa membutuhkan waktu lebih lama. Namun dengan semangat belajar, dengan kemauan yang tinggi, kita akan semakin cepat mengerti, memahami kebenaran-kebenaran pokok daripada firman Tuhan ini bagi pertumbuhan dan kemajuan iman kita. Bagian yang kedua ini adalah kita harus mencapai puncak pertumbuhan iman. Iman harus bertumbuh. Faith must growing. Faith have to grow. Iman harus bertumbuh. Iman harus bertumbuh dan berkembang sempurna. Itulah yang Tuhan mau. Di sini ada levelnya yang Tuhan berikan. Kita harus mencapai ke sana supaya kita bertumbuh. Mari kita akan melihat bagian yang kedua ini dituliskan di dalam Efesus 4 ayat 13. Di dalam ayat 13 dituliskan demikian. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di situ ada 3. Yang pertama, mencapai kesatuan iman. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan yang ketiga, kedewasaan penuh seperti Kristus. Itu yang harus kita capai. Di situ ada kata till. Sampai kita semua telah mencapai. Jadi ini harus dicapai. Bukan tidak dicapai. Kita harus sampai ke sana. Harus mengarah dan sampai ke tujuan itu. Ini yang Tuhan harapkan. Jadi bukan sekedar bertumbuh. Mungkin kita dengar firman Tuhan, oh memberkati. Saya merasa bertumbuh ibadah di sini. Ya bukan menurut perasaan itu bertumbuh. Betul-betul bertumbuh sebagaimana Tuhan yang kehendaki. Dan pertumbuhan itu terukur di sini. Tuhan sudah nyatakan dengan jelas, terukur. Mari kita lihat satu persatu 3 level ini. Saya menyebutnya 3 level. Tetapi ini bukan level yang sifatnya meningkat, tapi itu satu kesatuan. Kita harus mencapai ketiganya itu di dalam kehidupan iman kita dalam pertumbuhannya. Yang pertama, yaitu mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman itu bukan ngumpul bersama. Misalnya ada ibadah oikumene, ibadah persatuan gereja-gereja, atau yang dikenal dengan bamak, atau istilah-istilah yang lain. Berkumpul dari berbagai gereja kita ibadah bersama. Bukan itu. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kalau tidak ngumpul bersama, kalau tidak mengadakan Natal bersama, ibadah bersama, Paskah bersama, lalu kita tidak menyebut, oh kita tidak mau bersatu. Gereja A sama gereja B tidak mau bersatu. Bukan itu yang dimasukkan dengan kesatuan iman. Kesatuan iman tidak berbicara dengan beribadah di tempat yang sama. Di tempat yang berbeda pun kita bisa memiliki kesatuan iman. Bukan mengadakan ibadah yang bersama-sama itu. Itu boleh dilakukan, tapi bukan itu yang dimaksud. Karena kalau kita seperti itu,
tentu kita dibatasi oleh tempat dan waktu. Kita tidak bisa ibadah bersama dengan orang Kristen di Amerika, di Eropa, di Australia, di negara-negara lain. Betul bukan? Dan kita tidak bisa bersatu dengan orang yang meninggal, orang-orang Kristen yang meninggal di masa lalu dan orang-orang Kristen di masa mendatang. Kalau ukurannya adalah kita ngumpul bersama, ibadah bersama, atau berkegiatan bersama. Bukan. Di dalam ayat 4 sampai 6 dijelaskan kesatuan iman itu bersifat rohani, yaitu kita satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Jadi kesatuan tubuh, kita semuanya tubuh Kristus. Sejak penciptaan sampai nanti akhir zaman, mereka yang percaya kepada Kristus, yang diselamatkan oleh Kristus, maka mereka satu tubuh dengan kita. Mereka juga satu Roh Kudus, satu Roh Allah. Ketika mereka mau percaya dan tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya dan bimbingan daripada Roh Kudus, tentu mereka juga satu pengharapan. Pengharapan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka juga satu Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, yang dikenal di dalam Tritunggal yang kudus itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan satu iman, satu juga baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun kita bisa dibaptis di sungai, di telaga, di kolam renang, di tempat baptisan, atau di mana saja, dan kita satu Allah, Allah Tritunggal, Bapa dari semuanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah yang disebut kesatuan iman. Pokok-pokok iman itu dimiliki oleh setiap Kristen di mana saja berada, kapan saja dia hidup. Dan disitulah makna daripada kesatuan iman. Bukan sekedar ngumpul bersama. Oh, kalau di sini tidak ada ibadah Natal bersama, Paskah bersama. Oh, orang Kristen di sini tidak bersatu. Lah iya, apa Paulus mengajarkan demikian? Apakah jemaat Korintus itu bisa ibadah bersama dengan jemaat yang di Yerusalem? Padahal itu jauhnya ribuan kilometer. Apakah jemaat yang ada di Antioquia, Syria bisa ibadah dengan jemaat di Roma yang jauhnya ribuan kilometer? Tidak, bukan. Nah, disinilah yang harus kita pahami. Maknanya ini lebih kepada rohani. Maknanya ini lebih kepada yang spiritual, bukan yang bersifat lokal dan lain sebagainya. Saudara yang ada di tempat A bisa satu dalam iman dengan saudara yang ada di jauh sana. Karena kita memiliki kesatuan yang sifatnya rohaniah, bukan yang jasmaniah. Dan saudara bisa bersatu dengan orang-orang Kristen yang sudah meninggal dan orang-orang Kristen yang akan datang, di mana di masa ke depan kita sudah tidak ada, kita bisa bersatu tetap dengan mereka karena kesatuan kita bersifat rohaniah itu. Itu dijelaskan ya dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Jadi di atasnya, di atas nas kita ayat 11 sampai yang ke-15. Luar biasa bukan? Sudah dijelaskan di sana. Silakan saudara membaca pasal yang keempat daripada Efesus ini supaya saudara mengerti lebih dalam. Yang kedua, tadi yang level pertama adalah mencapai kesatuan iman. Yang kedua, mencapai pengetahuan yang benar tentang Yesus. Jadi kita itu punya pengenalan yang benar tentang Yesus. Bukan pengenalan yang salah. Mengenal Yesus jauh lebih sulit, lebih mulia, dan lebih dalam daripada kita sekedar mengenal manusia. Karena Yesus punya dua kodrat, yaitu kodrat ilahi sebagai firman Allah dan kodrat insani, kodrat manusia ketika dia menjelma menjadi manusia yang kita peringati pada waktu Natal, kelahiran, dan seterusnya
sampai Yesus naik ke surga. Nah, pengetahuan itulah yang harus kita kenal. Bukan saja dua kodratnya, tetapi bagaimana Kristus hidup, prinsip-prinsipnya, gaya hidupnya, cara berpikirnya, kekudusannya, kasihnya, cintanya, pengorbanannya, dan semuanya itu perlu kita mengerti. Perlu kita tahu, sehingga kita benar mengenal Kristus. Rasul Paulus di dalam suratnya yang lain, dia menuliskan, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Luar biasa. Jadi mengenal Kristus itu menjadi tujuan yang harus kita capai ketika kita beriman kepada Dia. Tentu mengenal Dia harus semakin dalam dan semakin dalam dan semakin dalam. Mengenal Yesus tentu bukan dari film-film Yesus. Mengenal Yesus bukan dari kaset-kaset. Masih ada ya kaset zaman sekarang yang menceritakan tentang Yesus. Dari komik-komik, dari YouTube yang menceritakan Yesus. Tapi yang terlebih lagi, kita mengenal Yesus dari Alkitab. Karena Alkitablah sumber sahih, sumber akurat, memberitakan, menyaksikan Yesus. Seluruh Alkitab membicarakan Yesus. Saudara, Perjanjian Lama itu menubuatkan Yesus. Kitab Injil memberitakan Yesus sudah datang dan menggenapi segala rencana Allah. Lalu surat-surat itu memberitakan Yesus kepada seluruh dunia. Karya dan pribadi Kristus. Pribadi dan karya Kristus yang menyelamatkan. Ketuhanan Yesus dan kejuruselamatan Yesus diberitakan di dalam surat-surat sampai kitab Wahyu, di mana di dalam kitab Wahyu diberitakan Kristus menyatakan kemuliaannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Hakim yang mengadili dunia, dan sebagai Juru Selamat yang menyelamatkan umatnya. Luar biasa, ini harus kita kenal. Sayangnya memang, sayang seribu sayang, kita mungkin rajin ke gereja. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi tujuannya masih banyak yang salah. Tidak mencapai pengenalan akan Kristus. Aneh bukan? Ya macam-macam orang ke gereja. Apa yang dia cari? Kenapa dia suka di gereja A tapi tidak suka di gereja B? Kalau sama-sama tujuannya mengenal Yesus kan seharusnya sama-sama suka. Pak, di gereja A ini suasananya enak. Di gereja B AC-nya dingin. Di gereja C musiknya ramai. Itukah yang kita cari? Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan inginkan kita bertumbuh, semakin mengenal Dia. Tanpa mengenal Yesus berarti iman kita salah. Salah bertumbuh. Tidak normal. Karena yang normal, yang sempurna adalah bertumbuh semakin mengenal Dia. Semakin mengenal Dia dimulai dari pengetahuan, yaitu mengerti tentang Dia, mempelajari tentang Dia, membaca tentang Dia, merenungkan tentang Dia di dalam kitab sucinya. Yang ketiga, sampai kita menjadi dewasa seperti Kristus. Kristus sebagai manusia yang sempurna, kedewasaannya sempurna, baik jasmani maupun rohani. Nah, disitulah dapat kita teladani karena Kristus datang menjadi manusia yang sempurna, memiliki kehidupan yang sempurna. Itulah menjadi teladan kita yang sempurna. Sehingga kita harus meneladani kedewasaan Dia yang sempurna itu di dalam kehidupan kita. Tadi kalau pengetahuan, mengenal Kristus bersifat pengetahuan. Bersifat pengertian di dalam pikiran dan pemahaman. Namun yang ketiga ini, sampai kita menjadi dewasa seperti Dia. Nah, dewasa seperti Dia ini bukan lagi menunjuk kepada pengetahuan, tapi lebih kepada kehidupan kita. Kedewasaan kita nyata di dalam kehidupan kita,
dalam cara kita berpikir seperti Kristus, berpikir di dalam kekudusan, kesucian, berpikir dalam pelayanan, berpikir dalam kasih, berpikir di dalam banyak hal, segala segi kehidupan, berpikir seperti Kristus. Jikalau Kristus mengutamakan kesucian kita juga, jikalau Kristus mengajarkan kejujuran kita juga, jikalau Kristus mengajarkan kebijaksanaan kita juga, dan kita bertindak seperti Kristus, berpikir dan bertindak seperti Kristus, kita juga merasa seperti Kristus. Kita harus memiliki perasaan seperti Kristus, perasaan yang baik, yang murni. Seringkali perasaan kita bisa salah dalam kita mengerti sesuatu, merasakan sesuatu. Ambil contoh seperti ini. Kita merasa tidak bersalah, walaupun kita tidak bertumbuh semakin serupa Yesus. Betul atau salah itu perasaan itu? Tapi kita tenang-tenang saja. Tidak merasa bersalah ketika kita tidak mencapai itu. Padahal itu salah. Tidak bertumbuh pengenalan akan Yesus itu adalah sesuatu yang salah menurut Alkitab. Tetapi kita tidak merasa bersalah. Dan kita sudah merasa tenang, senang ketika kita sudah beribadah di gereja. Dari doa pembukaan sampai doa penutup, doa berkat atau doa pengutusan. Kita merasa itu sudah beribadah. Merasa sudah bertumbuh. Tetapi sebenarnya ya tidak. Nah, perasaan itu salah sebenarnya. Kita harusnya bertumbuh. Atau kita merasa bertumbuh ketika kita mendengar lagu-lagu rohani. Memang saya akui bahwa lagu rohani bisa menumbuhkan iman. Bisa, tapi bukan cara yang utama. Mungkin banyak daripada kita yang mendengar lagu rohani lebih dulu tersentuh musiknya. Iramanya lebih menyentuh daripada syair-syairnya. Saya kasih contoh misalnya. Contoh lagi ya. Kita menyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Apakah betul kita merenungkan firman-Nya siang dan malam? Ternyata yang kita nyanyikan tidak sama dengan kehidupan kita. Dan kita merasa tenang-tenang saja. Padahal itu salah. Seharusnya setiap nyanyian Kristen yang sifatnya praktek harus dipraktekkan itu. Bukan hanya cuma dinyanyikan. Nah disitulah. Merasa bertumbuh tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Tidak semakin mengenal Kristus. Tidak semakin seperti Kristus. Lama-lama kita akan menjadi seperti dunia. Tidak menjadi seperti Kristus. Bertumbuh itu ya semakin mengenal Kristus, semakin menjadi seperti Kristus. Kita merasa tenang setelah ikut ibadah, tetapi faktanya kita sendiri tidak menjadi seperti Yesus Kristus. Banyak juga pendeta-pendeta yang tidak menjadi seperti Kristus, banyak hamba-hamba Tuhan. Saudara bisa lihat mereka, apakah mereka sesuai dengan teladan Kristus. Ini sangat mengerikan. Mereka melayani Kristus, tetapi mereka tidak meneladani Kristus. Tidak semakin menjadi seperti Kristus. Yang mereka cari bisa saja kebanggaan, dipercaya, didengar banyak orang, pangkat yang tinggi, uang yang banyak, berkat jasmani yang banyak, tetapi pelayanannya sedikit. Apa Kristus gitu? Kristus begitu dewasa, pelayanannya begitu sempurna. Ketika umur 30 tahun dia mulai melayani, dia hampir seluruh Israel dia jelajahi untuk dia memberitakan firman. Dan itu pun dengan jalan kaki, bukan naik kereta yang terbaik. Kristus melayani minim fasilitas, tetapi dia menyelesaikan itu dengan sempurna pelayanannya. Itu contohnya. Tapi apakah pendeta sekarang demikian? Mereka ingin mengajarkan firman sedikit, tapi ingin dapat berkat-berkat uang yang banyak.
Ini kecenderungan. Nah, itu tidak mengikuti teladan Kristus, tidak menjadi seperti Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengenal Yesus dan meniru Yesus. Tentunya saya tidak bisa menjelaskan satu persatu di dalam khotbah ini. Itu prinsipnya. Dan marilah kita pelajari bagaimana Kristus hidup di dunia ini. Ketika dia ada di dunia, bagaimana prinsip-prinsip hidupnya, gaya hidupnya, cara berpikirnya, pola hidupnya. Kita pelajari melalui Alkitab itu dan kita akan menemukan. Lalu kita teladani itu. Kalau kita tidak meneladani dia, pasti salah pertumbuhan kita. Kita itu bertumbuhnya tidak normal. Marilah kita mengenal Yesus dan meneladani Yesus. Makin hari makin serupa dengan Yesus. Ada keuntungan ketika kita bertumbuh sempurna. Ayat 14 dan 15 menuliskan demikian. Rasul Paulus menegaskan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ketika kita bertumbuh seperti itu, memiliki kesatuan iman, kita bertumbuh semakin mengenal Kristus, kita bertumbuh menjadi dewasa seperti Kristus, maka kita bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan angin pengajaran. Melainkan kita menjadi teguh dan kokoh. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi kita teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara yang dikasihi Tuhan, teologi sukses, prosperity gospel, yang mengajarkan bahwa percaya Yesus pasti kaya, percaya Yesus pasti sukses, percaya Yesus pasti sehat terus, itu adalah salah satu pengajaran yang salah yang diajarkan oleh pendeta besar karena dia diundang ke seluruh dunia sejak tahun 80-an sampai tahun 2010-an. Sekitar 30 sampai 40 tahun kita diombang-ambingkan oleh angin pengajaran itu, dan itu banyak yang mempercayai itu benar. Ternyata setelah diselidiki, ternyata setelah pencetusnya pendeta dari Korea David Yonggi-cho itu melakukan dosa korupsi uang gereja, akhirnya dipenjara. Setelah keluar dari penjara mengaku dosa, setelah itu meninggal. Baru kita disadarkan bahwa itu adalah ajaran-ajaran yang sesat, yang mengombang-ambingkan manusia, orang-orang Kristen khususnya. Mereka tidak tahu sedang ada orang yang licik menyesatkan mereka. Jadi ketika mengajarkan tidak sesuai firman Tuhan itu pasti sesat. Dan kita harus hati-hati. Kita tidak telan mentah-mentah setiap khotbah, renungan, dan perkataan pendeta hamba Tuhan. Termasuk khotbah ini pun, saudara boleh koreksi. Jikalau tidak sesuai firman, biarlah saya akan perbaiki. Tapi yang terbaik bagi kita adalah kita kembali kepada firman Tuhan. Itu maksud daripada kita bertumbuh sempurna, tujuannya supaya kita tidak diombang-ambingkan. Teguh berdiri di dalam kebenaran, di dalam Kristus, menuju ke arah Kristus. Karena disitulah keselamatan kita. Jikalau kita tidak bertumbuh seperti yang Kristus harapkan, berarti kita di luar Kristus. Dan di luar Kristus kita tidak dapat keselamatan. Itulah sebabnya bertumbuh sempurna itu sangat penting bagi kerohanian kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuhlah sempurna, mencapai kesatuan iman, mencapai pengenalan Yesus dengan benar, mengenal Yesus dengan benar, dan sampai menjadi dewasa seperti Kristus. Dan pertumbuhan ini akan terus progres selama hidup kita. Terus maju, terus bertumbuh. Dan marilah kita siap diperlengkapi
Marilah kita siap ditumbuhkan berdasarkan firman Tuhan dan menuju keserupaan dengan Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita